Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mega Agustina dengan NPM 2211021039. Dalam video ini, saya akan menjelaskan cara menganalisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi eViews. Baik, langkah yang pertama yang harus kita tempuh adalah dengan menyiapkan data yang akan kita analisis. Di sini saya menggunakan data dari buku Gujarati, tabel 12.10. Di sini kita mengukur pengaruh pertumbuhan atau growth dan inflasi terhadap rate of return atau tingkat pengembalian. Di sini saya menggunakan observasi dari tahun 1954 sampai dengan tahun 1981. Untuk variabel dependennya, saya menggunakan rate of return, dan untuk variabel independen, masing-masing menggunakan pertumbuhan dan inflasi. Baik, untuk langkah selanjutnya kita ke aplikasi eViews. Untuk memasukkan data yang akan kita regresi, kita bisa klik File, kemudian kita klik New, kita pilih Work File. Di sini akan muncul Date Regular Frequency. Di sini biasanya digunakan untuk data time series. Nah, di sini Unstructured Undated ini digunakan untuk data seperti mungkin cross-section dan lain-lain. Di sini juga ada data balance panel. Dan berdasarkan data yang setelah saya punya, saya menggunakan data time series, makanya saya menggunakan data regular frequency. Dan di sini kita pilih annual, dan start date kita mulai dari 1954, dan untuk end date sendiri tahun 1981. Dan untuk work file names ini optional, boleh diisi ataupun tidak. Lalu kita klik OK. Di sini akan muncul jendela yang akan membantu untuk kita menganalisis regresi, regression. Nah, untuk memasukkan data sendiri, kita bisa pilih quick, kemudian kita pilih empty group. Nah, di sini akan muncul worksheet untuk memasukkan data yang akan kita regresi. Nah, untuk datanya kita bisa copy dari file Excel tadi. Di sini kita copy dari label. Kita klik kanan, lalu kita copy. Kemudian kita paste di eViews. Untuk paste di eViews, kita klik ini untuk menyertakan label, kemudian kita paste. Nah, setelah muncul nih data yang akan kita regresi, kemudian kita bisa simpan data regresi ini. Dengan klik name, di sini saya akan mengasih nama data analisis. Nah, perlu diketahui juga bahwa untuk menyimpan itu tidak bisa menggunakan nama dengan huruf kapital semua atau dengan tanda baca. Di sini bisa digunakan dengan huruf kecil dan angka saja. Kita klik OK. Nah, kita juga bisa nih menghilang. Kemudian untuk memunculkannya kembali, kita klik 2 kali pada data analisis seperti ini. Nah, untuk menganalisis regresinya sendiri, kita klik bersamaan, kita tekan Y, CTRL, kemudian kita tekan X1 dengan masih menekan CTRL, begitu dengan S2. Untuk meregresi sendiri, kita pilih proses, kemudian kita pilih make equation. Nah, di sini muncul persamaan seperti ini. Di sini kita ganti Y tadi di belakang huruf Y. Di sini kita menggunakan metode least square dan menggunakan sampel dari 1954 sampai 1981. Di sini klik OK. Nah, muncul nih hasil regresinya. Kemudian apa sih arti daripada angka-angka ini? Baik, mari kita interpretasikan. Baik, sebelumnya saya menggunakan model linear dengan persamaan seperti ini, di mana YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1, kemudian ditambah beta 2 X2. Untuk arti dari angka-angka ini sendiri yakni di sini hasil dari interpretasinya seperti ini. Untuk Y yang telah diinterpretasi, maka menggunakan Y topi. Yakni Y topi sama dengan 3,532 ditambah 3,943 X1, karena di sini X1 memiliki nilai positif. Kemudian min 2,499 X2, karena di sini X2 memiliki nilai negatif. Nah, untuk arti sendiri dari
C yang bernilai 3,532 ini sendiri adalah menunjukkan bahwa apabila variabel X1 pertumbuhan dan X2 inflasi ini keduanya bernilai 0, maka nilai dari rate of return-nya sendiri adalah sebesar 3,532%. Dan untuk arti daripada X1 yang bernilai 3,943 sendiri menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan ini naik sebesar 1%, maka rate of return akan naik sebesar 3,943%. Dan untuk arti daripada X2 yang memiliki nilai min 2,4994 ini menunjukkan bahwa apabila inflasi naik sebesar 1%, maka rate of return akan menurun sebesar 2,499%. Di sini juga ada probabilitas yang akan menunjukkan seberapa signifikan variabel-variabel yang kita uji terhadap rate of return. Untuk variabel X1 atau pertumbuhan memiliki nilai 0,0054, di mana memiliki nilai yang lebih kecil daripada taraf signifikan, yaitu 0,05, yang menunjukkan bahwa artinya secara parsial variabel X1 atau pertumbuhan ini berpengaruh secara signifikan terhadap rate of return. Dan untuk arti daripada X2 sendiri yang sebesar 0,0294 juga lebih kecil daripada 0,05, yang artinya secara parsial variabel inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap rate of return. Dan untuk arti dari probabilitas F statistik sendiri yang memiliki nilai 0,000024 ini sendiri yang lebih kecil daripada 0,05, artinya bahwa secara bersama-sama variabel pertumbuhan dan variabel inflasi itu mempengaruhi secara signifikan terhadap rate of return. Dan untuk arti daripada R-square sendiri bahwa variabel pertumbuhan dan variabel inflasi berpengaruh terhadap rate of return sebesar 0,57% terhadap rate of return. Dan untuk adjusted R-square itu senilai 0,53 atau 54 itu memiliki arti bahwa variabel lain juga punya pengaruh terhadap rate of return, tetapi tidak dianalisis di dalam regresi ini. Baik, sekian video analisis regresi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.